Nirina dan kakaknya Vinta itu jadi pihak ketiga intervensi istilahnya. Jadi memang kita juga belum 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 tahu nih hasilnya seperti apa, karena memang ternyata memang jam 10 pun mundur sidang online-nya karena sidangnya juga sedang hakimnya juga sedang sidang yang lain. Dan kalau detailnya seperti apa kami mungkin masih belum mengetahui secara jelas detailnya, tapi yang pasti ini tuh nanti berhubungan dengan tanah yang dikembalikan oleh Mas Menteri AHY yang kurang lebih sebulan yang lalu baru dikembalikan, dan ternyata memang digugat oleh ada berapa orang? Dua orang ya, dua orang yang membeli tanah itu dari Riri Kasmita. Jadi memang kalau secara kami dari keluarga ya kami hadir saja dulu ke sidang ini, detailnya akan seperti apa. Tapi kami udah siap semua bukti dan dari semua yang akan kami siapkan tuh udah disiapin dengan pengacara juga sudah kami bahas. Kalau ditanya udah sejauh mana, baru pembacaan gugatan sih, tapi memang belum berjalan sidangnya. Kalau nanti untuk sidang yang satu lagi, Mas itu gimana? Kalau sidang yang awalnya seperti biasa yang sempat sudah berjalan beberapa kali, yang digugat itu adalah utama BPN dan keluarga dari Nirina ikut tergugat. Jadi masih berjalan dan masih panjang sepertinya, kayaknya memang belum ada kesimpulan karena memang sampai tanggal 11 pun masih proses untuk menghadirkan para saksi. Jadi memang kami ya sebagai warga negara yang taat kita terus hadir lah, meskipun ini ya berjalan udah dari bulan April sepertinya sidangnya kan. Kita terus ikutin saja akan kemana arahnya, ya mudah-mudahan sih sudah bisa dipastikan bahwa memang keluarga kami mudah-mudahan bisa menang lah di sidang ini, amin, mudah-mudahan ya. Dan hari ini ditunda ya Pak? Kalau yang online masih belum berjalan, mesti jam 10 tapi jam segini katanya masih belum bisa dibaca gugatannya seperti apa. Kalau nanti jam 13 seperti biasa masih berlanjut sidang mingguan yang dituntut adalah BPN, dan yang ikut tergugat adalah keluarga dari Nirina, yaitu Bapak Fadlan Karim dan Mama ya deh. Nirina almarhum yang Mama. Atas nama almarhumah Mama yang pertama. Gimana nih Mas, itu kan sudah berlarut-larut, sudah cukup lama, mungkin gimana sih? Perasaannya, ya kalau dibilang perasaannya seperti apa, capek, sedih, dan berlarut-larut ya. Sebenarnya lebih ke yang kedua ini juga ya, sepertinya kenapa mereka menuntutnya ke kita gitu loh. Kalau lo menuntut apa yang udah kalian beli, apa yang udah dibeli sama kalian, tuntutlah ke Riri Kasmita. Tapi ternyata dia malah memakai istilahnya kuasa hukum yang sama dengan Riri Kasmita. Jadi makanya kita jadi bertanya-tanya nih, kalau memang ngerasa dirugi, siapa yang merasa paling dirugikan adalah keluarga kami dong. Jelas itu peralihan surat tanah itu sudah terbukti secara jelas di pidana bahwa memang adanya penggelapan dokumen dan penggelapan surat tanah, dan pengalihannya tidak sah gitu. Nah makanya semoga para majelis hakim bisa melihat ini dengan baik ya, bahwa memang siapa yang dirugikan dan siapa yang melanggar hukum, jangan jadi malah mencari-cari dibilang ini cacat administrasi lah atau apalah. Ini sudah dilakukan dengan baik oleh para petinggi dari BPN, dan istilahnya Pak Menteri AHY nggak main-main loh, istilahnya dia sampai bisa mengembalikan surat ini kan berarti memang ini perjuangan panjang bahwa memang negara tuh mau memberantas mafia tanah. Tapi ya kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita ikutin aja lah prosesnya akan seperti apa. Karena memang ternyata pengadilan seperti biasa kan tidak bisa menolak perkara, mau itu perkaranya yang menuntutnya orangnya sudah dipenjara atau bersalah, tetap majelis hakim tetap harus menerima gugatan istilahnya seperti itu. Sebenarnya kan BPN yang tergugat ya, tapi kenapa gimana sih perasaannya malah jadi ikut terseret-seret itu? Ya itu tadi, seperti yang di awal dulu juga Nirina pernah bilang, BPN yang digugat. Ya tapi memang kan istilahnya kami ikut tergugat. Dengan hadirnya keluarga Nirina, itu menjadikan satu bukti kuat bahwa kami adalah ikut tergugat, dan pihak intervensi kami siap menyiapkan bukti yang sah bahwa memang ini kepemilikannya memang masih di keluarga Nirina gitu loh. Jadi kami ikut membantu BPN yang sudah memberi pertolongan yang besar kepada kami mengembalikan surat ini secara resmi ya gitu. Jadi memang
Ya ini tuh menyita perhatian yang luar biasa ya, menyita energi, waktu, ya istilahnya kami juga punya kerjaan lain tapi kami harus tetap berjuang untuk mempertahankan ini ya. Inilah mudah-mudahan dikasih jalan sama Tuhan supaya memang akhirnya bisa surat-surat ini memang resmi harus kembali ke keluarga kami. Tadi ini juga kan lagi di luar negeri. Ya. Mungkin ada pesan Mas. Sedih sih, dia jauh dari Indonesia dan sedang syuting, dan kemarin sempat dia bilang aduh ini syutingnya lagi berat banget nih, lagi nangis dan harus bagi dua kepala gitu istilahnya, mikirin ada surat panggilan baru, akan ada gugatan baru, jadi istilahnya memang ya secara fisik pasti dia capek banget ya, harus syuting, harus mikirin apa yang terjadi di sini. Tapi saya yakin kami sekeluarga di sini juga terus bisa bikin diri tenang untuk udah fokus syuting aja. Kami berjuang untuk bisa hadir dan terus memberikan bukti-bukti yang konkret untuk persidangan ini sih. Thank you ya, thank you banget, thank you udah hadir ya. AJB yang dipalsukan, ya akhirnya menjadi sertifikat menjadi nama Riri. Dan akhirnya tadi dibawa oleh BPN itu terkait dengan dari 4 sertifikat yang awal yang dikembalikan ke keluarga. Jadi memang hakim itu ingin sekali melihat mana nih AJB palsu. Akhirnya tadi dihadirkan di sidang dan memang sedikit melegakan keluarga bahwa memang akhirnya dibawa bukti yang memang cukup bisa memberatkan mereka, di mana mereka memang menggelapkan dokumen istilahnya kan, memalsukan dokumen lah. Nah terus kemudian pada di pertengahan sidang akhirnya hakim juga sempat menyebut bahwa apakah ini oknum-oknum notaris sudah dilaporkan ke Dewan Kehormatan. Jadi memang langkah selanjutnya memang dari keluarga pasti akan melaporkan para oknum notaris yang sudah bebas, dan dari hakim udah ada sedikit petunjuk bahwa mereka harus segera dilaporkan karena terkait dengan kasus yang terjadi di penggelapan tanah dari keluarga Nirina ini. Dan juga akhirnya tadi juga sempat dijelaskan oleh para hakim bahwa terkait masih ada tunggakan dari Riri Kasmita terhadap beberapa bank. Kira di saat ditanya apakah sudah dibayar cicilannya kepada bank, tidak bisa dijawab, saudara-saudara. Ya kalau memang mereka bisa membayarkan, mestinya dari awal mereka udah bisa menjelaskan bahwa ini tadi AEO. Jadi memang sangat bahagia dengan sikap para hakim bahwa memang setidaknya masih ada satu sidang lagi sebelum kesimpulan, tapi ini sudah mengarah kepada bahwa memang hukum memang harus ditegakkan. Memang dalam memberantas mafia itu bukan hanya 1-2 orang yang harus ditangkap, tapi memang udah segerombolan inilah. Karena memang mereka modus operandinya seperti itu, dan tadi terlihat memang hakim sampai akhirnya menanya, ya ini mana nih bukti bayaran yang uang terkait utang yang mereka cicil dan gadekan tanah keluarganya Nirina. Ya akhirnya bisa terbukti kan, mereka tidak bisa bawa bukti pembayarannya, sama sekali tidak ada. Ya kalau memang ada, mesti dari beberapa bulan lalu sudah dibawa bukti cicilan pinjaman itu. Penggelapan tersebut kalau boleh tahu bidang atau tanahnya seluas berapa sih dan apa sih gugatannya? Kalau luas tanah saya kurang paham ya, tapi memang ada kan ini kan sertifikat yang digelapkan ini kan ada 7 sertifikat. 6 sertifikat. 4 itu dikembalikan sehari sebelum pemilu tanggal 13 Februari di kantor BPN di Kanwil Jakarta Pusat, dan yang berikutnya adalah di kantor BPN oleh Mas Ahaye, yaitu kurang lebih sebulan yang lalu lah. Luasnya saya kurang paham karena ini memang Nirina dan kakaknya yang paham. Jadi memang saya hari ini cukup begitu happy lah dengan hasil sidang, karena memang semakin terbukti bahwa memang ini adanya penggelapan dokumen dan digunakan untuk meminjam uang untuk kepentingan pribadi, ya kepentingan kelompok inilah gitu. Jadi memang ya semakin terlihat jelas, mudah-mudahan hasilnya juga semakin terang dan bisa jelas bahwa memang ya itulah hukum di negara kita yang benar menang. Ada 6 dokumen tadi yang digelapkan berarti? Ada 6, dan 6-6-nya sudah balik ke nama keluarga. Itu yang dipermasalahkan oleh pihak penggugat ini. Jadi memang mereka menggugat kenapa dikembalikan ke keluarga Nirina, kenapa ya tidak apa, toh mereka berusaha ya silahkan. Tapi kan intinya memang itu bukan tanahnya Riri, itu tanah dari mertua saya, ibu mertua almarhumah
Pucuk Indria Martini. Jadi memang pastilah keluarga akan fight habis-habisan untuk mempertahankan ini dan menghadapi para kuasa hukum dari penggugat ini ya cukup tenang aja, nggak usah diladenin, ntar mereka yang untung dong. Prosesnya setelah ini kira-kira seperti apa? Prosesnya yang pasti dari 4 surat yang pertama masih ada 1 sidang menghadirkan saksi. Setelah itu kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan mungkin akan ada keputusan. Tapi yang pasti untuk 2 tanah berikutnya yang ada pihak ketiga yaitu yang sudah membeli tanah ini masih panjang sih, masih panjang. Jadi memang setelah sidang yang pertama ini selesai, kami masih akan terus fight untuk sidang yang kedua di mana tanah itu sudah dikuasai oleh pembeli ya. Nah, itulah makanya saya bilang lebih panjang karena insya Allah kalau kami menang, kami harus mengeluarkan mereka, harus perlahan mengeluarkan mereka. Kalau dibilang mereka minta ganti rugi, kami pun rugi. Silakan minta rugi ke Riri Kasmita. Jadi ya doain aja, mohon doanya rakyat Indonesia ya. Semoga kasus ini bisa berjalan dengan baik dan putusannya bisa adil untuk keluarga Nirina. Ada berapa tanah juga? Kan totalnya 6. Jadi tapi dari 2 yang baru dikembalikan ini 2 surat itu sudah menjadi 4 rumah. Jadi ada 4 kartu keluarga kalau nggak salah di situ yang udah. Jadi memang tadinya tanah ini kosong, tapi di saat sidang pidana berjalan di tahun 2022 tiba-tiba dibangunlah menjadi 4 rumah. Ya, sekarang mereka cukup panik karena memang suratnya ada di kami yang dikembalikan oleh Mas Ahaye. Ya kita lihat prosesnya akan berlanjut seperti apa. Itu seharusnya nggak boleh dibangun itu yang 4 rumah itu bang, apa gimana sih mungkin? Saya juga ya logika lah, tanah lagi sengketa tiba-tiba lu bangun gitu kan, itu kan istilahnya kalau menuntut silakan tuntut ke Riri Kasmita, jangan salah alamat tuntutnya. Dan ya kan kami juga pihak yang dirugikan tanpa pandang status siapapun dan apapun kita ya. Tapi memang dalam hal ini sudah terbukti di pidana, kami menang. Jadi silakan tuntut ke Riri Kasmita. Oke, Bang, pihak sana juga bilang katanya menyudutkan BPN karena kenapa waktu itu menerbitkan sertifikat itu dan Ya nggak apa-apa. katanya pihak aja itu. Ya namanya juga coba-coba, ya nggak apa-apa. Silakan salahkan siapapun silakan. Tapi memang akhirnya kita bicara di sini kan ada hukum, di Indonesia itu ada hukum. Mereka boleh beropini apapun itu alasannya dan ya kebetulan memang semua perjalanannya seperti ini. Nggak mungkin kami tiba-tiba bisa minta BPN untuk balikin atau gimana, kan semua ada proses. Semua kan ada proses hukum, ada landasan hukumnya, ada dasarnya. Jadi memang orang beropini apapun itu sah-sah aja, tetap pengadilan yang memutuskan. Jadi memang apa yang kami jalani semua sudah sesuai prosedur, apa yang kami lakukan semua sudah berasas hukum dan memang ini udah menjadi arahan Bapak Jokowi bahwa kita harus melawan mafia tanah. Bang, awalnya seperti apa sih Bang, sedikit mengulas nih Bang, bisa dibilang kan dari pihak orang tua aja sih ya, mama ya, yang almarhumah kan mempercayakan oleh anak kosnya yang ini Bang. Iya, oke. Jadi Riri itu adalah kepercayaan mama. Surat tanah itu pernah dibikin seakan-akan hilang. Ternyata dia bilang karena memang Nirina keluarga ini adalah tipikal yang anak-anaknya mandiri semua. Jadi memang pada saat sudah menikah, sudah dewasa, semua itu punya tempat tinggal masing-masing dan tidak merepotkan mama. Jadi mama istilahnya, mama silakan menjalani hidup mama happy dengan apa yang mama punya. Mama mau liburan, mama mau apa silakan. Mama mau menambah rumah ya kami dukung, tapi kami tidak pernah meminta sepeser pun. Sampai pada akhirnya mama panik, surat itu hilang. Nggak tahu gimana ceritanya surat itu bisa hilang dan akhirnya si asisten mama ini, Riri Kasmita, ternyata membujuk mama, saya bisa terbitin lagi nih Ma, saya bisa bantu untuk bikin sertifikat baru. Nah ternyata di proses itu terjadi proses penipuan di mana tidak dikembalikan ke atas nama mama, tapi dia balik namanya menjadi nama dia dan suaminya yang memang melalui proses yang cacat hukum. Tidak ada ahli waris di situ. Bukti AJB dia palsukan tanda tangan abang ipar saya, Abang Fadlan, Ibu Univinta dan termasuk Nirina. Jadi memang di peralihan itu dia palsukan suratnya dan ya seperti yang semua orang tahu kan bahwa memang perjalanannya cukup panjang dari tahun 2019 kami menghadapi ini. Ya begitulah operasinya mafia tanah melalui panjangan tangannya. Tapi Mas mungkin kalau
mungkin ada sangkut pautnya antara pemerintah dengan mungkin beberapa pihak yang membeli ataupun beberapa pengacara dia sendiri. Ada sangkut pautnya Pak? Kalau dibilang sangkut paut sebenarnya saya juga kurang paham ya sangkut paut seperti apa. Tapi yang kita fokuskan kan memang dari keluarga ini adalah mempertahankan apa yang menjadi hak keluarga. Jadi memang peralihan tanah ini menjadi Riri itu semua udah cacat hukum, cacat administrasi, melanggar hukum. Jadi kalau boleh dibilang mereka mau menempuh jalan seperti apa, ya wajar-wajar aja ya. Namanya juga orang yang udah punya niat jahat. Mungkin yang membuat mereka panik, yang membuat sampai hari ini tidak tenang adalah karena masih ada tunggakan di bank-bank itu tadi. Jadi mereka akan fight segimana mungkin juga untuk, ya istilahnya kan pengadilan udah mengembalikan semua ini, BPN sudah mengembalikan ke keluarga. Toh, jadi sekarang urusannya bank tidak lagi dengan pemilik tanah, tapi orang yang meminjam, karena sudah terbukti semua kan. Jadi ya bisa dibilang sekarang ya kita doain aja lah. Mudah-mudahan mereka ketemu celahnya, caranya untuk mengembalikan duitnya dengan cara yang baik lah. Karena memang sekarang yang ya bisa dilihat orang bank berkali-kali diundang dihadirkan di sidang tidak mau, karena memang mereka merasa semua udah jelas putusannya, semua tanggungannya udah jelas ada di Riri. Jadi apa yang sudah diagunkan kepada tanah itu, tanahnya kan sudah beralih kepada keluarga Riri. Nah jadi memang ya apapun pasti saya yakin mereka akan menempuh cara apapun, tapi itu sah-sah aja, silakan. Tapi kan pengadilan yang memutuskan. Thank you banget semuanya ya. Makanya mungkin sidang selanjutnya apa agendanya? Sidang selanjutnya sebenarnya ada saksi dari kami tentang penguasaan tanah. Kurang lebih sih sebenarnya hanya bercerita tentang tanah itu sebenarnya sekarang udah dikuasai oleh siapa. Ya mungkin nanti setelah itu ada kesimpulan, tapi ya mohon doanya ya teman-teman, mohon doanya semuanya keluarga supaya proses sidangnya sampai nanti putusannya ini bisa berjalan dengan baik, karena memang ini menyita perhatian dan waktu ya, karena jadi tidak bisa beraktivitas yang lain, harus memikirkan hal yang kecurangan orang, tapi ya kita harus tetap hadir di sidang, kurang lebih seperti itu. Tanggal berapa Bang? Tanggal berapa sih? 11 itu masih kurang lebih sama, nanti putusannya mungkin antara tanggal 18 atau 25, nanti segera saya update ya. Thank you ya, thank you banget semuanya ya, thank you, hati-hati semuanya.